Mhm. Oke, tadi kita, kembali sedikit ya Mbak, mundur gitu ya. Nah, terkait dengan kondisi dari psikologis ibu sendiri, mungkin ini akan terpengaruh juga berarti seperti itu Mbak Novita? Itu harus, benar-benar kita lakukan assessment sih, untuk bisa Oke, tahu kondisi assessment, baik. psikologi. Tapi kalau saya melihat, itu hanya akan menjadi, apa ya, proses yang panjang Mhm. dan saya pikir selain melakukan assessment, ya ini sebenarnya klasik sekali terjadi setiap hari. Ini karena kebetulan aja terkuak dan, ada yang menyebarkan, tetapi ini terjadi seperti apa ya, iceberg Mas, yang kita Mmm. lihat hanya itunya doang gitu loh Ya, sekarang. Tetapi lapisan saya atas begitu ya? betul, di bawah ini tuh jauh lebih dalam dan Iya. jauh lebih kompleks yang terjadi. Nah, Mhm. sanksi hukum juga jangan lupa ini juga harus secara tegas sekali, sehingga akhirnya menjadi efek jerak gitu loh, kepada orang yang akhirnya kalau belum punya edukasi parenting ini, tapi paling tidak akan memikir ratusan kali untuk melakukan, sesuatu yang di mana berdampak terhadap tidak terlindunginya hak atas Mhm. anak ini. Baik, Mbak Novita tadi, terkait dengan, hukum sendiri ya, ini kan korbannya di sini adalah anak. Nah, kemudian Betul. apa yang bisa dilakukan anak ketika menjadi korban kekerasan orang tua dan mereka kemana bisa mencari perlindungan? Sebenarnya banyak sekali sih Mas, kalau kita bicara tentang perlindungan, saya punya catatan di sini, adalah sebenarnya bisa mencari misalnya paling dekat adalah orang tua lain gitu ya, kalau kita bicara tetangga, anak-anak Mhm. kesulitan untuk mendapatkan, pertolongan, orang tua lain yang berarti lingkungan di mana anak tumbuh dan berkembang. Lembaga Mhm. perlindungan anak kita melihat ada Komnas PA di sini, ada Komnas, apa namanya, KPAI di sini, Ya. atau P2 TP2A gitu ya, kita lihat di kepolisian Mhm. semuanya ada pihak berwenang, lembaga sosial, yang semua punya hotline di sana tinggal di Google mudah sekali, departemen, apa namanya, Kementerian PPA juga ada, Mhm. Kemenkes juga ada, dan, semua Komisi Perlindungan Anak Indonesia mempunyai hotline-hotline ini, termasuk di sekolah. Jadi Mhm. kalau saya memang mendorong supaya sekolah punya hotline, di mana bukan saja kasus-kasus kekerasan pelecehan seksual, Oke. tetapi juga perundungan. Jadi hotline ini, data diri, identitas diri anak itu dilindungi. Gitu Mas. Baik. Mbak Novita, terakhir singkat saja apa pesan yang Anda bisa sampaikan untuk kaum ibu melihat fenomena ibu yang gagal untuk melindungi anaknya? Oke, baik. Motivasi kita melakukan apapun dalam hidup ini tergantung dari Mhm. motivasi kita. Motivasi mau punya anak itu apa? Bukan siklus alamiah, tetapi kita sebagai pelindung, kita yang harusnya mengayomi, mendidik dan membesarkan anak-anak ini. Tanya diri sendiri, lihat anak-anak kita, motivasi apa yang Anda harapkan dengan mempunyai anak. Kalau motivasinya salah, tolong belajar parenting. Mudah sekali untuk Mhm. mendapatkan ilmu-ilmu parenting dimanapun dengan era digital ini. Jadi motivasi akan menentukan bagaimana kita mengasuh, membesarkan anak-anak kita setiap harinya. Mereka butuh dilindungi. Please, jadilah orang tua dengan berkembang baik, sehingga anak-anak ini tidak menjadi korban Ya. di masa depan. Ya. Ya, pentingnya, ilmu, parenting ya untuk orang tua, terlebih ibu untuk mencegah dari adanya hal-hal yang tadi sudah terjadi. Baik, terima kasih Novita Tandri, psikolog anak, remaja, dan keluarga untuk bergabung di NTV Today. Sehat selalu, Mbak. Sama-sama Mas, terima kasih Mas Helmi.